Nama saya Ahmad Nur Faris. Asal saya dari Yogyakarta. Saya kerja di PT Global Intermedia. Alamat perusahaan Global Intermedia ada di Jalan Taman Siswa, nomornya saya kurang tahu. Global Intermedia adalah perusahaan yang bergelut di bidang pembuatan website. Saya di sana kerja di bagian web developer. Web developer itu membuat suatu sistem untuk website supaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa kemauan klien. Saya di sana sudah kerja kurang lebih 10 bulanan. Kalau jumlah komputer yang ada di perusahaan saya kurang tahu, soalnya komputer biasanya digunakan untuk admin dan karyawan biasa seperti saya biasanya menggunakan laptop sendiri. Kalau masalah untuk device yang saya bawa sendiri biasanya terkait software sih. Softwarenya nanti dicek berkala apakah itu up to date atau enggak, soalnya itu untuk keberlangsungan pekerjaan. Seperti mendeploy sebuah aplikasi memerlukan versi tersendiri, itu nanti dicari versinya dulu baru diperbaiki. Untuk per divisi saya kurang tahu, tapi untuk suatu proyek yang berjalan biasanya di situ ada bagian database, bagian report, bagian yang codingnya atau developernya. Developer nanti dibagi menjadi dua, front end dan back end. Peran teknologi informasi dalam keseharian Global Intermedia sebenarnya banyak sih. Yang pertama, untuk laptop biasanya digunakan untuk pekerjaan. Terus itu juga bisa digunakan untuk rapat online. Terus untuk teknologi informasi yang lain seperti handphone itu biasanya juga untuk komunikasi antar divisi seperti antar database dan web developer. Mungkin seperti itu. Pemanfaatan teknologi informasi di Global Intermedia biasanya di sana menggunakan website. Website nanti digunakan untuk seperti promosi, berjualan, dan portofolio seperti apa yang bisa digunakan di Global Intermedia, dan tentu saja di sana ada kontak person yang bisa dihubungi. Pengelolaan infrastruktur dan jaringan biasanya ada tim sendiri, itu ada tim jaringannya. Tim jaringan itu digunakan untuk memfasilitasi atau merawat jaringan yang ada di sana. Semisal jika ada wifi yang error, nanti tim itu yang akan memperbaiki jaringan. Atau seperti bisa di perizinan wifi-nya untuk akses kemana saja, atau untuk akses ke servernya biasanya digunakan metode-metode khusus untuk akses ke jaringannya. Komunikasi di Global Intermedia biasanya menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Itu untuk yang biasanya komunikasi dengan klien atau bisa dengan tim sendiri. Soalnya tim sendiri nanti bisa pindah-pindah. Ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 2, ada di lantai 1. Itu untuk fleksibilitasnya biasanya menggunakan itu Zoom Meeting atau Google Meet. Di Global Intermedia dalam menjaga keamanan informasi biasanya itu ada di bagian database. Di database nanti dia menggunakan sistem penggantian password berkala, dan itu passwordnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang mudah ditebak seperti coba saja 123 atau password seperti itu, sebenarnya tidak boleh. Tantangan dalam menghadapi teknologi baru, yang pertama adalah kualitas dari teknologi tersebut biasanya dicari dulu, itu digunakan untuk apa dan apakah cocok digunakan
dalam sistem global intermedia. Jika itu bisa, nanti kita pelajari dulu. Terus jika sudah dipelajari, kemudian diimplementasikan. Cloud computing di global intermedia biasanya menggunakan GitHub dan server. GitHub atau GitLab itu tadi digunakan untuk mengupload source code yang sudah dideploy oleh developer untuk bisa ditampilkan di sebuah website. Kemudian server nanti untuk menyimpan database-nya. Database tersebut disimpan di server dan dikelola di sebuah server yang bisa diakses secara publik. Untuk menjaga kualitas, biasanya global intermedia lebih ke mengikuti tren. Seperti sekarang itu lebih banyak menggunakan aplikasi Golang, berbasis Golang, Node.js, dan yang lainnya. Biasanya perusahaan mengikuti tren tersebut, atau juga bisa menyesuaikan dari permintaan klien. Biasanya permintaan klien ada yang meminta dia masih menggunakan PHP, Laravel, MySQL, dan sebagainya. Untuk database-nya juga biasanya kita mengikuti tren, ada yang menggunakan Postgres dan MySQL, atau juga bisa seperti yang tadi, ikut saran apa yang dimau oleh klien. Peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan, untuk saya pribadi biasanya saya menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama tidak terpecahkan. Seperti waktu itu saya pernah menggunakannya bagaimana memecahkan masalah mengenai database, bagaimana menghubungkan antara server dengan source code-nya. Ada permasalahan waktu itu tidak bisa terhubung karena versi dari database yang berbeda. Itu saya mencarinya di kecerdasan buatan atau AI tersebut.